Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan aku. Di video kali ini kita akan belajar berkaitan dengan materi kimia, yakni terkhusus pelajaran yang sering kita temui di SMA. Mungkin di kelas 11 maupun kelas 12 ya. Berkaitan dengan materi asam basa. Mungkin teman-teman juga nggak asing lagi dong terkait dengan istilah asam dan basa. Nah, untuk yang belum kenal aku izin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Aulia Putri Nur Rosyid, NIM K33200116, kelas B, dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Nah, di video kali ini kita bakal membahas lebih lanjut berkaitan dengan mengenal asam basa di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selain itu, kita akan belajar juga mengenai teori asam basa. Ada 3 teori asam basa. Kemudian kita belajar juga berkaitan dengan cara menghitung pH. Oke, sebelum itu kita lanjut ya. Sebelum lanjut ke mengenal asam basa di kehidupan sehari-hari, nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu asam basa? Mungkin istilah asam basa ini sering terdengar di telinga kita ya, walaupun kita juga nggak tahu lebih detailnya atau lebih lanjutnya berkaitan dengan istilah lebih lanjutnya asam basa itu seperti apa. Mungkin kita juga sering kita jumpai, namun kita nggak sadar bahwa hal-hal yang ada di sekitar kita ini kadang juga termasuk atau bersifat asam dan basa. Nah, asam basa itu sendiri, asam itu berasal dari bahasa Latin, yakni acidium, atau artinya itu cuka. Kemudian basa itu sendiri berasal dari bahasa Arab alkali yang artinya abu. Nah, itu istilah-istilah yang mungkin kita pahami ya, cuka dan abu. Cuka itu mungkin sering kita jumpai juga di dapur. Nah, terus untuk abu juga sering kita jumpai juga di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk asam dan basa ini kemungkinan juga nggak jauh dari implementasi di kehidupan sehari-hari. Kemudian next kita akan bahas mengenai mengenal asam basa di sekitar kita. Yang pertama kita akan bahas tentang asam. Nah, mungkin teman-teman pasti udah pernah lihat dong atau udah pernah makan jeruk ya. Jeruk nipis, jeruk lemon, mungkin dibuat wedangan itu buat kalau semisal lagi kondisi kurang enak badan dan sebagainya. Nah, teman-teman pasti sudah mengenal yang namanya jeruk. Nah, jeruk ini termasuk ke dalam kategori asam. Nah, ciri-cirinya untuk asam itu sendiri, yang pertama, asam itu identik dengan rasanya yang masam. Namun, beberapa asam ini tidak dianjurkan untuk dicicipi, terutama untuk jenis-jenis asam yang kuat ya, karena bisa membahayakan kesehatan dan kesehatan tubuh kita dan mungkin bisa menyebabkan penyakit ya mungkin. Nah, kemudian untuk asam itu sendiri memiliki pH kurang dari 7. Nah, kita bisa tahu atau bisa mengidentifikasi bahwa itu asam, itu dilihat atau diukur juga pH-nya. Bisa diukur pH-nya dengan menggunakan pH meter. Nah, alat ukur pH ya, yang dimana kalau semisal pH kurang dari 7 itu termasuk ke dalam kategori asam. Kemudian, ciri-ciri asam yang selanjutnya ada apabila terkena kulit, itu rasanya akan perih. Terutama untuk asam-asam yang sifatnya itu kuat dan memiliki kadar yang tinggi gitu. Nah, ketika mengenai kulit, ketika mengenai kulit itu akan terasa sangat perih dan kemungkinan juga bisa melupur jika kadar asam tersebut sangat tinggi. Kemudian ciri yang selanjutnya ada bersifat korosif. Korosif di sini artinya memicu karat atau memicu korosi apabila terkena benda-benda sejenis besi atau logam. Kemudian sifat asam yang selanjutnya atau ciri-ciri asam yang selanjutnya itu bersifat dapat menghantarkan listrik karena di dalam asam tersebut mengandung elektrolit. Nah, untuk contoh-contohnya yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama ada asam askorbat, di mana itu bisa ditemukan dalam buah-buahan ya, vitamin C pada buah-buahan.
tidak semua buah-buahan juga ya. Terus habis itu ada asam sitrat, itu bisa kita jumpai pada lemon dan jeruk nipis. Nah, kawan-kawan bisa tahu ya untuk lemon dan jeruk nipis. Kemudian asam folat itu bisa kita jumpai di buah-buahan seperti pisang, alpukat, kemudian sayuran seperti bayam dan yang lainnya. Kemudian ada asam karbonat. Nah, asam karbonat ini dijumpai pada minuman-minuman bersoda, di mana asam karbonat ini sebagai bahan untuk pembuatan minuman bersoda. Kemudian ada asam sulfat. Nah, asam sulfat itu biasa kita jumpai di bahan-bahan aki mobil ya. Nah, dan yang lainnya juga. Nah, itu tadi ya teman-teman contoh-contoh asam yang mungkin sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari dan gak jauh-jauh ya. Karena ternyata asam itu sebenarnya ada loh di sekitar kita gitu, walaupun kita nggak menyadarinya atau nggak mengenal asam tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan basa di sekitar kita, mengenal basa di sekitar kita. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat itu ada gambar sabun ya, sabun yang biasa kita gunakan untuk mandi. Nah, teman-teman juga pastinya ngerti dong atau mengenal dong sabun. Pasti tahu juga sabun itu seperti apa, terus teksturnya gimana. Nah, sabun ini termasuk ke dalam kategori basa. Nah, di mana ciri-cirinya yang pertama ada rasanya pahit. Nah, untuk basa itu sendiri kan identik dengan rasa pahit, namun beberapa jenis basa ini tidak bisa dan tidak boleh dianjurkan ya untuk dicicipi juga gitu. Hanya mungkin untuk mengidentifikasi basa dengan mencicipi itu mungkin harus dengan pengawasan dari orang yang lebih ahlinya gitu. Kemudian untuk basa murni ini berbentuk kristal padat. Untuk ciri-ciri yang kedua itu ada basa murni itu identik seringkali berbentuk seperti kristal padat. Kemudian basa memiliki pH lebih dari 7. Kalau tadi asam itu pH kurang dari 7, nah kalau basa ini lebih dari 7. Itu bisa kita identifikasi dengan menggunakan alat ukur pH. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran ya, kalau semisal pH sama dengan 7 ada nggak sih? pH sama dengan 7 ada, namun itu termasuk ke dalam kategori netral ya. Kemudian licin jika dipegang dengan jari. Nah, ini teksturnya licin ya. Mungkin kalau teman-teman biasa megang sabun di tangan ya, pasti agak kerasa licin-licin gimana gitu. Nah, itu salah satu ciri-cirinya kalau semisal itu benda itu bersifat basah. Kemudian sifatnya kaustik. Kaustik di sini mengartikan yakni merusak jaringan kulit jika kadarnya tinggi. Nah, yang seperti asam tadi bisa jadi itu bisa membuat kulit kita akan terasa panas ya, panas seperti terbakar gitu. Bisa juga sampai merusak jaringan kulit dalamnya. Terus dapat digunakan untuk mengemulsi minyak atau memisahkan minyak. Terus yang selanjutnya ada dapat menghantarkan listrik karena dalam basa itu juga mengandung yang namanya elektrolit. Kemudian untuk contoh-contoh basa yang bisa kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama ada soda kue. Mungkin teman-teman juga biasa menggunakan soda kue ini untuk membuat kue dan lain sebagainya. Kemudian deterjen bubuk yang sering kita gunakan untuk mencuci pakaian, pasta gigi yang sering kita gunakan untuk menggosok gigi, kemudian ada tablet obat mah. Tablet obat mah itu kan cenderung pemicunya karena kadar asam yang naik ya gitu dalam lambung. Nah, untuk menetralkan asam tersebut, kita gunakan tablet obat mah di Romah ya, atau merek-merek lainnya lah ibarat seperti itu. Nah, berarti di sini mengartikan bahwa untuk menetralkan asam itu tentunya dengan menggunakan basa gitu. Jadi untuk menurunkan kadar keasaman dari lambung tersebut dapat digunakan tablet obat mah yang sifatnya basa. Kemudian contoh yang selanjutnya ada sabun mandi seperti gambar di dalam gambar tersebut ya. Yang sering kita gunakan untuk mandi, sabun mandi itu ternyata memiliki sifat basa. Next kita akan belajar mengenai teori asam basa.
apa aja sih teori asam basa itu? Yang kan kita bahas ini ada 3 teori asam basa. Yang pertama ada teori asam basa Arrhenius. Oke, menurut Arrhenius, asam itu sendiri diartikan zat yang apabila dimasukkan ke dalam air atau dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion hidronium atau ion H+. Nah, untuk ilustrasi reaksi atau contoh reaksi dalam asam menurut Arrhenius itu sendiri dapat dilihat HAX aquos menghasilkan AH+ aquos tambah X-amen aquos. Nah, untuk keterangannya, A tersebut merupakan valensi asam atau jumlah ion H+ yang dihasilkan ketika satu molekul atau apabila satu molekul senyawa asam mengalami reaksi ionisasi. Nah, menurut Arrhenius, basa ini diartikan zat yang ketika direaksikan dalam air atau dimasukkan dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Nah, untuk contoh reaksinya dapat dilihat dalam layar ya. Ada LOHB aquos menghasilkan Lb+ aquos ditambah dengan BOH- aquos. Oke, ini selanjutnya kita akan membahas atau belajar terkait contoh reaksi asam basa Arrhenius. Untuk yang pertama, itu ada asam. Nah, contoh-contohnya seperti yang ada dalam gambar, dalam layar ya. Bisa dilihat ada HCl, asam klorida, itu menghasilkan H+ dan Cl-. Kemudian ada HBr, asam bromida menghasilkan H+ dan ion bromin atau Br-. Kemudian ada H2SO4, asam sulfat menghasilkan 2H+ ditambah dengan SO4 2-. Kemudian ada HNO3. HNO3 menghasilkan H+ dan NO3-. Kemudian ada H2S. H2S itu menghasilkan 2H+ ditambah dengan S2-. Nah, teman-teman kalau bisa lihat nih, bisa dilihat dalam layar bahwa tiap-tiap yang dihasilkan itu pasti terdapat ion-ion H+. Nah, ini yang menandakan bahwa senyawa tersebut mengandung asam atau bersifat asam. Kemudian ada contoh yang selanjutnya, yakni contoh-contoh reaksi basa Arrhenius. Yang pertama ada NaOH, natrium hidroksida menghasilkan Na+ dan OH-. Kemudian ada KOH, kalium hidroksida menghasilkan Ka+ plus OH-. Kemudian untuk MgOH2, magnesium hidroksida itu menghasilkan Mg2+ ditambah dengan 2 OH- aquos. Kemudian ada aluminium hidroksida atau AlOH3, rumus kimianya menghasilkan Al3+ ditambah dengan 3 OH-. Kemudian yang selanjutnya ada NH3 atau sering kita sebut dengan amoniak. Itu dimana NH3 ditambah dengan H2O menghasilkan NH4+ ditambah dengan OH-. Nah, dilihat dari contoh-contoh reaksi asam basa, reaksi basa Arrhenius, dimana tenggerannya itu ada OH-. Ada OH- di tiap-tiap ion yang dihasilkan dari senyawa-senyawa basa. Nah, itu yang menandakan bahwa senyawa tersebut bersifat basa. Next, kita akan pelajari atau belajar mengenal teori asam basa yang kedua, yakni teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, yang kedua ada Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam itu merupakan spesies ion atau molekul yang dapat memberikan ion hidronium atau ion H+, atau bisa kita artikan bahwa asam ini bertindak sebagai donor proton. Kemudian, menurut Bronsted-Lowry, basa itu merupakan spesies yang dapat menerima ion H+, atau dapat diartikan bahwa basa ini bertindak sebagai akseptor dari proton, yang menerima proton atau menerima ion hidronium tadi, ion H+-nya. Nah, selanjutnya, untuk kelebihan dari teori asam basa Bronsted-Lowry ini, yakni kalau dari sebelumnya itu asam basa Arrhenius kan hanya dapat kelemahannya itu tidak dapat menjelaskan sifat asam basa suatu larutan di dalam air. Nah, untuk lebih lanjutnya, kenapa dilakukan penelitian ulang oleh Bronsted-Lowry? Ini salah satunya untuk
melengkapi kelemahan atau mungkin melengkapi teori dari Arrhenius yang sebelumnya ya. Terus untuk kelebihannya di sini Bronsted-Lowry teorinya dapat menjelaskan sifat asam basa suatu larutan bahkan meskipun pelarutnya bukan air. Nah, ini salah satu kelebihan dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Kemudian kita akan belajar mengenai contoh reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Di sini aku ambil satu contoh yakni HCl ya. HCl aqueous ketika direaksikan dengan H2OL ini menghasilkan reaksi reversible yakni H3O plus aqueous ditambah dengan Cl-. Nah, HCl ini sendiri yang mendonorkan ion H+. Nah, ion H+ pada H2O. Nah, dari peristiwa di atas, dari peristiwa HCl yang mendonorkan ion hanya ke H2O, dapat dijelaskan sifat asamnya sebagai berikut. HCl aqueous ditambah dengan H2O liquid menghasilkan reaksi reversibel H3O+ ditambah dengan Cl-. Nah, dalam asam basa Bronsted-Lowry ini ada yang dinamakan dengan asam konjugasi dan basa konjugasi. Istilahnya adalah pasangan dari asam dan basa. Nah, HCl ini bertindak di sini sebagai asam. Kemudian H2O ini bertindak sebagai basanya. Nah, kemudian H3O plusnya ini sebagai asam konjugasi. Terus Cl- ini sebagai basa konjugasi. Nah, itu. Nah, HCl bersifat asam dikarenakan HCl tadi memberikan atau mendonorkan ion H+-nya pada molekul H2O. Kemudian H2O dikatakan bersifat basa karena menerima ion plus dari HCl tadi. Nah, ada proses donor dan serah terima ion H+ atau ion hidronium. Kemudian untuk basa konjugasinya di sini ada Cl- dari HCl. Untuk reaksinya dapat dilihat. Nah, HCl ini menghasilkan H+ dan ion Cl-. Kemudian untuk H3O+ merupakan asam konjugasi dari H2O, di mana dapat dilihat reaksinya H2O plus H+ menghasilkan reaksi reversibel H3O+. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan untuk reaksinya HCl aqueous ditambah dengan H2O menghasilkan reaksi reversibel H3O plus aqueous ditambah dengan Cl- aqueous. Gitu. Nah, untuk pasangan asam basa konjugasinya bisa dilihat dalam layar ya. Nah, ini untuk pasangan asam basanya. Kemudian beranjak ke teori yang selanjutnya, yakni ada teori asam basa Lewis. Nah, teori asam basa Lewis ini lebih menekankan kepada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan, gitu, dimana menurut Lewis selain mengacu pada teori-teori sebelumnya, di sini juga lebih ditekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Untuk asam basa menurut Lewis itu sendiri, di sini asam merupakan akseptor pasangan elektron atau yang menerima pasangan elektron. Kemudian basa itu sendiri merupakan donor pasangan elektron, yang ibaratnya mentransferkan ya atau mendonorkan pasangan elektron kepada yang lain. Kemudian untuk kelebihan asam basa Lewis ini dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain seperti dalam fasa padat, gas, dan medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton. Itu untuk kelebihan dari asam basa Lewis.
Nah, untuk contoh reaksi asam basa Lewis, ini aku ambil salah satu contoh, yakni reaksi antara BF3 dan NH3. Jika digambarkan menurut Lewis, ini reaksinya seperti ini. Kita gambar untuk NH3-nya. Nah, kemudian ini ada dua pasangan elektron bebas. Dua pasangan elektron bebas dari yang M. Kemudian ketika direaksikan dengan BF3, struktur Lewisnya seperti ini. Nah, menghasilkan HN ini tadi untuk pasangan elektron bebasnya dengan BF3B. Nah, di sini ada semacam ikatan ya antara NH3 dengan BF3, yakni ada ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi antara NH3 dengan BF3. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa teori asam basa Lewis ini selain menggunakan struktur asam basa Lewis, Lewis ya, itu diterapkan juga lebih menekankan kepada ikatan gitu. Jadi teori asam basa Lewis tadi menekankan kepada struktur Lewis dan juga ikatan-ikatan yang terjadi antara kedua senyawa tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan pelajari berkaitan dengan macam-macam asam dan basa. Yang pertama ada asam kuat. Apa sih itu asam kuat? Nah, di sini asam kuat merupakan senyawa yang terurai secara keseluruhan ketika dilarutkan dalam air atau direaksikan dalam air dan menghasilkan jumlah ion seluruhnya. Jadi dapat diartikan asam kuat ini merupakan senyawa yang terurai secara sempurna. Dilihat dari pengertiannya ya, menghasilkan jumlah ion secara seluruhnya atau terurai secara keseluruhan. Nah, untuk contoh asam kuat ini ada HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada asam lemah. Nah, asam lemah itu sendiri apa sih? Asam lemah itu sendiri yakni merupakan senyawa yang sedikit terurai saat dilarutkan dalam air, atau bisa diartikan bahwa senyawa yang terurai sebagian, terionisasi sebagian. Nah, untuk contoh-contohnya ada H3PO4, ada H2SO3, HNO2, kemudian CH3COH, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada basa kuat. Nah, basa kuat itu sendiri merupakan senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan ke dalam air. Kurang lebih seperti yang asam kuat tadi ya itu. Jadi untuk basa kuat ini merupakan senyawa yang terurai atau terionisasi sempurna ketika dilarutkan dalam air. Nah, untuk contoh-contohnya basa kuat yakni yang pertama ada NaOH, kemudian KOH, PaOH2, dan lain sebagainya, dan masih ada banyak ya sebenarnya contoh-contoh untuk asam basa kuat dan lemah ini. Kemudian untuk basa lemah. Nah, basa lemah itu sendiri merupakan senyawa yang hanya sedikit terurai saat dilarutkan ke dalam air. Seperti yang asam lemah tadi bahwa senyawa-senyawa tersebut terionisasi sebagian atau terurai sebagian ketika dilarutkan ke dalam air.
Nah, untuk contoh-contohnya dari basa lemah ini ada NaHCO3, kemudian ada NH4OH, dan masih banyak lagi ya untuk contoh-contohnya. Mungkin nanti bisa dicari-cari juga referensi-referensi lain yang mungkin lebih lengkap untuk contoh-contoh asam, basa, lemah, dan kuatit. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengenal atau mengetahui juga rumus-rumus pH asam basa. Nah, untuk yang pertama itu ada rumus pH buat asam kuat. Nah, ini yang sering kita pelajari juga ya di SMA. Gimana sebelumnya kita mencari ion konsentrasi H+ dulu ya, dengan cara A dikali Ma. Kemudian setelah konsentrasi H+ didapatkan, bisa dicari pH-nya dengan menlog konsentrasi H+. Nah, untuk keterangannya, konsentrasi H+ itu sendiri yang merupakan konsentrasi yang dimiliki dari ion hidronium atau ion H+. Kemudian untuk A merupakan valensi asam atau jumlah ion H+ dalam senyawa tersebut. Kemudian ada Ma. Ma itu merupakan molaritas asam. Nah, yang selanjutnya ada asam lemah. Nah, untuk rumus asam lemah ini lumayan banyak ya. Yang pertama kita mencari konsentrasi ion hidronium atau ion H+-nya dengan cara, ada dua cara ini, dengan akar Ka kali Ma. Kemudian juga bisa kita cari dengan menggunakan derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu seperti yang tertera dalam layar ya, disimbolkan seperti alfa ya, alfa A kali Ma. Nah, untuk mencari derajat ionisasi itu sendiri diperoleh dari akar Ka per Ma. Kemudian setelah kita dapatkan konsentrasi H+-nya, konsentrasi ion H+, kita cari pH-nya. Nah, pH ini dicari dengan menggunakan menlog H+. Nah, untuk keterangannya di sini Ka merupakan tetapan kesetimbangan asam yang sudah ada sendiri nanti. Kemudian ada alfa. Alfa ini seperti bentuknya seperti alfa ya, merupakan derajat ionisasi dari asam. Nah, kemudian ada basa kuat. Nah, rumus basa kuat ini ada 3 tahap. Pertama, kita harus mencari konsentrasi dari OH- dengan cara B kali MB atau valensi basa dikali dengan molaritas dari basa tersebut. Kemudian setelah itu kita cari pOH-nya. pOH-nya dengan menggunakan rumus menlog OH-. Setelah kita dapatkan OH- tadi ya. Kemudian setelah kita dapatkan hasil dari pOH, cara mencari pH-nya dengan PKW dikurangi pOH. Nah, PKW di sini nilainya yakni 14. Jadi nanti untuk mencari pH yakni pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Nah, untuk keterangan sendiri, OH- itu merupakan konsentrasi ion OH- yang dihasilkan. Kemudian untuk B-nya merupakan valensi basa atau jumlah ion OH-nya. Kemudian untuk MB-nya merupakan molaritas dari basa. Nah, selanjutnya ada basa lemah. Nah, untuk basa lemah itu sendiri memiliki rumus OH- sama dengan konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali MB. Nah, ini juga bisa dicari sama seperti tadi dengan menggunakan derajat ionisasi juga bisa. Ketika derajat ionisasinya sudah diketahui, maka dapat dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan A atau derajat ionisasi dikali dengan molaritas basa atau molaritas basanya. Kemudian untuk derajat ionisasi ini apabila belum diketahui, cara mencarinya dengan menggunakan akar Kb di per MB. Akar dari Kb di per MB. Kemudian setelah kita dapatkan konsentrasi OH-nya, selanjutnya kita akan mencari pOH-nya. Nah, seperti tadi, untuk mencari pOH itu digunakan rumus menlog OH- gitu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan pOH-nya, kita mencari pH-nya. Nah, dengan cara seperti tadi, pH sama dengan PKW dikurangi pOH. Nah, untuk PKW itu sendiri nilainya 14 ya. Jadi nanti untuk mencari pH yakni pH sama dengan 14 dikurangi pOH.
Nah, untuk keterangannya, Kb merupakan tetapan kesetimbangan basa, kemudian untuk A-nya tadi derajat ionisasi dari basa. Nah, ini ada tips atau cara, 3 cara menghitung pH asam dan basa. Yang mungkin sebelumnya kalau misal di SMA seringkali kita menggunakan satu cara yang biasa kita gunakan, yakni cara konvensional yang sering kita gunakan waktu SMA, teman-teman SMA ya mungkin. Nah, 3 cara menghitung pH asam basa ini, yang pertama ada konvensional yang tadi sudah aku sebutkan, bahwa biasa kita pelajari di waktu SMA. Kemudian yang kedua ada dengan cara pelipatan pelarut, dan yang terakhir ada dengan cara aproksimasi atau persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya ini ada contoh cara menghitung pH ya, cara menghitung pH dari asam basa. Nah, ini aku ambil dari salah satu contoh asam kuat, yakni diketahui konsentrasi H2SO4 dalam air yakni 10⁻⁹. Hitung pH H2SO4 dengan menggunakan metode konvensional, pelibatan pelarut, dan aproksimasi. Yang pertama dengan menggunakan metode konvensional. Nah, reaksinya seperti berikut ya. H2SO4 aqueous menghasilkan 2H+ ditambah dengan SO4 2-. Angka yang pertama yakni mencari konsentrasi H+-nya dulu. Nah, untuk konsentrasi H+-nya itu dicari dengan menggunakan rumus tadi, yakni A dikali MA. Kemudian diperoleh valensi asamnya. Valensi asam itu bisa kita temukan di sini ya. Dari valensi valensi ion H+ tadi. Nah, ini di sini 2. Kemudian didapatkan valensi asamnya yakni 2. Nah, untuk konsentrasi dari asamnya tadi sudah diketahui ya, ini 10⁻⁹. Nah, dihasilkan 2 kali 10⁻⁹. Kemudian setelah kita mengetahui konsentrasi H+-nya, kita mencari pH-nya. Nah, untuk rumus pH-nya yakni main log konsentrasi H+. Nah, main log 2 kali 10⁻⁹. Tadi sudah diketahui di sini ya, untuk konsentrasi H+-nya 2 kali 10⁻⁹. Nah, kemudian 9-nya ini dipindah kalau dalam matematika rumus log ya, sifat log. Nah, ini 9-nya dipindah ke depan gitu. Jadi nanti menjadi 9 di main log 2. Kemudian dihasilkan 8,69. Nah, itu tadi cara menghitung pH dengan menggunakan metode konvensional atau yang sering kita gunakan sewaktu SMA dulu. Terus yang selanjutnya kita gunakan metode pelibatan pelarut. Nah, di sini reaksinya digunakan H2O ya, dimana H2SO4 aqueous ditambah dengan 3H2OL menghasilkan 2H3O+ aqueous ditambah dengan SO4 2-. Nah, untuk konsentrasi asam tadi kan 10⁻⁹. Berarti jika digunakan dengan menggunakan persamaan valensinya ya, karena ini memiliki valensi 2, jadi di sini dicantumkan kelipatan dari 2-nya ya, berarti 2 kali 10⁻⁹. Di sini valensi SO4 ini 1, kemudian di sini ada 2, jadi diperoleh konsentrasinya 2 kali 10⁻⁹ untuk konsentrasi H3O+-nya. Kemudian untuk cara-cara menghitung pH-nya, yang pertama seperti tadi, cuman di sini bedanya di sini mencari konsentrasi H+ totalnya. Nah, dimisalkan pH air itu karena netral dianggap 7, maka konsentrasi H+ airnya sama dengan 10⁻⁷.
Nah, kemudian untuk mencari konsentrasi H+ totalnya diperoleh dari konsentrasi H+ asam ditambah dengan konsentrasi H+ air. Nah, konsentrasi H+ asam sudah diketahui 2 kali 10 pangkat min 9 ditambah dengan 10 pangkat minus 7. Nah, dihasilkan 1,02 dikali 10 pangkat min 9 bar. Itu untuk konsentrasi H+ totalnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui konsentrasi H+ totalnya, kita akan mencari pH-nya. Nah, untuk mencari pH-nya, yakni dengan rumus min-log H+ total. Karena tadi konsentrasi H+ totalnya sudah diketahui 1,02 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini kita tinggal cari min-log 1,02 kali 10 pangkat min 9. Seperti tadi ya, 9-nya dipindah ke depan. Jadi 9 dikurangi log 1,02. Dihasilkan pH-nya 6,99. Nah, berbeda ya dengan kita menggunakan metode konvensional dan menggunakan metode pelibatan pelarut. Bisa menghasilkan pH yang jaraknya atau perbedaannya lumayan jauh. Oke. Next kita akan bahas cara menghitung pH dengan menggunakan metode aproksimasi atau persamaan kuadrat. Aproksimasi ini lumayan berat ya. Nah, ini reaksinya bisa dilihat dalam layar. Nah, yang pertama reaksi H2SO4. Nah, ini sebenarnya untuk yang ini ya, untuk yang ini seharusnya ada di sini nih. Kemudian untuk yang ini harusnya ada di sini untuk 2H3O+-nya. Nah, kemudian jika diuraikan seperti berikut ya. H2SO4 ini menghasilkan 2H+ aqueous ditambah dengan SO4 2-. Kemudian untuk H2O-nya itu dapat dihasilkan H+ aqueous ditambah dengan OH-. Oke, untuk tahap yang pertama yakni mencari konsentrasi H+ totalnya. Seperti tadi misalkan ya, pH air itu merupakan dianggap 7 gitu karena air itu merupakan netral ya, maka konsentrasi H+ airnya sama dengan 10 pangkat minus 7. Nah, untuk konsentrasi H+ dari H2O ini yakni sama dengan konsentrasi OH- dari H2O. Nah, dimisalkan ini X. Dimisalkan di sini dengan X. Nah, berarti untuk konsentrasi H+ totalnya bisa dicari dengan X ditambah dengan 2 kali 10 pangkat minus 9. Nah, ini dari konsentrasi asamnya. Dari konsentrasi H3O+-nya ya. Kemudian konsentrasi H+ dikali dengan OH- itu diketahui 10 pangkat minus 14. Terus diperoleh persamaan sebagai berikut. X kuadrat tambah 2 kali 10 pangkat minus 9 dikurangi 10 pangkat minus 14. Ini merupakan A. X kuadrat merupakan A. 2 kali 10 pangkat minus 9 ini merupakan B. Dan 10 pangkat minus 14 ini merupakan C. Diperoleh dengan rumus minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC kemudian diper 2A. Nah, di sini menggunakan rumus seperti ini karena jika difaktorkan kemungkinan tidak dapat ditemukan ya. Bisa digunakan alternatif rumus seperti yang ada dalam layar tersebut. Kemudian B tadi diketahui 2 kali 10 pangkat min 9, jadi min 2 kali 10 pangkat min 9 plus minus akar dari 2 kali 10 pangkat minus 9 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali 10 pangkat minus 14 kemudian diper 2 dikali 1. Kemudian dihasilkan min 2 kali 10 pangkat minus 9 plus minus 4 kali 10 pangkat minus 18 dikurangi 4 kali 10 pangkat minus 14 dibagi 2. Nah, kemudian dia hasilkan 1,98 dikali 10 pangkat minus 7 dibagi 2 yakni 0,99 dikali 10 pangkat minus 7.
Nah, untuk konsentrasi H plus totalnya tadi bisa dimasukkan ke dalam rumus ya X-nya. Karena sudah diketahui untuk X-nya itu ada 0,99 kali 10 pangkat minus 7. Nah, untuk konsentrasi H plus totalnya rumusnya X ditambah dengan 2 kali 10 pangkat minus 9. Nah, untuk X-nya diketahui 0,99 kali 10 pangkat minus 7 ditambah dengan 2 kali 10 pangkat minus 7. 2 kali 10 pangkat minus 9 ya. Kemudian dihasilkan 1,01 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, tahap yang kedua yakni mencari pH-nya. Untuk mencari pH digunakan rumus Menlog konsentrasi H plus totalnya. Nah, untuk konsentrasi H plus totalnya tadi sudah diketahui, yakni 1,01 kali 10 pangkat minus 7. Jadi kita langsung cari aja. Jadi 7 tadi dipindahkan ke depan, jadi 7 minlog 1,01 dihasilkan 6,995. Nah, untuk metode aproksimasi dengan metode sebelumnya, yakni pelibatan pelarut, perbedaannya lumayan sedikit ya. Perbedaannya rentang 0,005, jadi lumayan dikit. Kalau dibandingkan dengan metode yang awal, metode konvensional tadi lumayan cukup jauh ya. Hanya untuk lebih lebih akuratnya digunakan beberapa metode seperti metode pelibatan pelarut dan metode aproksimasi untuk menghitung atau mengukur pH dari suatu asam maupun suatu basa. Nah, itu tadi teman-teman berapa bahasan yang sudah kita bahas tadi, berapa materi dan berapa ilmu yang sudah aku sampaikan tadi. Semoga ilmu yang sudah aku sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua, dan aku berharap nggak cuma berhenti di satu video ini, kalian bisa belajar lagi lebih lanjut di video-video aku yang lainnya, dan semoga kalian bisa share materi-materi ini ke teman-teman lainnya ya, mungkin ke saudara kalian, mungkin ke teman-teman kalian, mungkin ke adik-adik kalian dan lain sebagainya. Itu juga sangat membantu gitu buat salah satu amal jariah kita, yakni ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau semisal kalian sudah menyebarkan satu ilmu aja dan sudah sangat bermanfaat bagi banyak orang, nah itu menjadi salah satu amal jariah nih buat kita. Nah, yuk teman-teman sama-sama nyebarin ilmu-ilmu tadi ke teman-teman kalian, yang mungkin teman-teman kalian belum ada beberapa bahasan yang mungkin belum dibahas di materi-materi yang mungkin sudah disampaikan oleh guru kalian, mungkin bisa dipelajari di sini juga. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang juga, dan mungkin bisa jadi salah satu referensi buat kalian belajar materi berkaitan dengan asam basa ini. Oke, dari aku cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ditonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, karena itu sangat membantu banget. Dan juga share ya ke teman-teman kalian gitu. Siapa tahu materi-materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. See you next video ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.